Hari ini adalah hari pertama Yanto sekolah ke sekolah baru, setelah ia pindah dari sekolah lamanya. Ia merupakan pindahan dari sekolah yang ada di Provinsi Sumatera. Karena ada perpindahan tugas orang tuanya, akhirnya Yanto dipindahkan ke sekolah SMP yang ada di daerah Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau absen dulu ya. Arya. Hadir. Cora. Hadir, Bu. Kennedy. Hadir, Bu. Keza. Hadir. Jamrud. Hadir. Kita bakalan kedatangan murid baru nih. Wah, siapa tuh? Cie, Kennedy kepo. Tenang, anak-anak. Ibu panggilkan ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Prijak Kusyono. Saya pindahan dari SMP Tuna Bangsa. Salam kenal semuanya. Yanto, perkenalkan nama Ibu Cinaraya sebagai guru PPKN di sekolah ini. Berdasarkan prinsip persatuan dan kesatuan kan, apakah sudah dibahas semua? Prinsip wawasan Nusantara belum dibahas, Bu. Oh, belum ya. Ya sudah, baca bukunya, dibuka halamannya ya. Dapat. Ibu kasih waktu 10 menit. Dari aku hilang. Kamu boleh tahu nggak? Baca semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, coba Ibu mau tanya. Kalau yang tahu boleh ajukan tangannya ya. Coba apa sih wawasan Nusantara itu? Iya, boleh. Wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, merupakan suatu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Betul ya. Prinsip wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan adanya prinsip wawasan Nusantara sebagai persatuan dan kesatuan, kita harus bangga dengan adanya prinsip tersebut. Kita juga harus memperkenalkan budaya-budaya asal daerah kita dan mengetahui dari sebagian budaya yang ada di daerah kita. Contohnya di sini ada Yanto yang berasal dari Sumatera. Nah, coba di sini siapa lagi yang bukan orang Bandung asli? Aku, Bu. Dari mana, Keng? Aku asli Sulawesi. Pasti berbeda kan budayanya sama yang ada di Jawa Barat? Ya, Bu, betul. Pasti ya, setiap daerah pasti bakal ada perbedaannya. Perbedaan baik itu dari budaya, dari istiadat, agama, dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus mensyukuri karena itu bisa membuat Indonesia menjadi kaya. Dan perbedaan itu bukan acuan kita saling merendahkan dan tidak adanya terlalu. Pada dasarnya negara Indonesia itu adalah negara multikultural. Ini siapa yang tahu multikultural itu? Saya, Bu. Multikultural itu artinya memiliki beraneka-ragaman suku, budaya, dan agama, Bu. Betul, tepuk tangan dulu dong. Jadi seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Yakin sudah paham? Paham, Bu. Insya Allah. Tugasnya adalah kalian tuliskan budaya-budaya yang ada di daerah asal kalian yang meliputi alat musik, tarian daerah, dan makanan. Dibikin PPT ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ini tapi gimana Bu? Kelompok atau sendiri? Sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat mengerjakan semuanya.
Oke, udah selesai sama tugasnya. Ada yang mau langsung presentasi duluan? Saya sudah siap, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi. Sebelum masuk ke menjelaskan ya, saya akan perkenalkan diri dulu. Kenalkan saya Yanto Wijak Kusyono. Ini pertama, ini ada makanan yang terkenal dari Sulawesi, yaitu sate Padang, dendeng balado, lontong sayur, alat musik tradisional, yaitu ada rebana adalah gendang berbentuk bunda dan titian merupakan khas suku Melayu. Tingkah yang terbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Dan di sini juga masih ada kalepor, adalah sebuah alat musik kuku tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Kalepong dibuat dengan menggunakan bahan dasar dari kuningan, tapi ada pula yang terbentuk dari kayu dan batu. Di sini juga ada lagi alat gong, merupakan salah satu alat musik tradisional di Minangkabau yang terdapat pada acara Bataga Pangbulu di Nagori, Koto Gadang, Kecamatan 6 Koto, Kabupaten Nagori. Di sini juga ada tarian tradisional, yaitu tari lilin. Adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tari lilin ini biasanya ditampilkan oleh sekelompok penari perempuan maupun pasangan yang membawa lilin dengan diiringi oleh musik yang dibawakan oleh sekelompok musisi. Dari sini juga ada tarian tradisional lagi, yaitu tari payung. Adalah salah satu bentuk pertunjukan tarian Indonesia yang berasal dari Jawa, Pulau Sunda kecil, yang biasa diperdengarkan oleh berbagai etnis pribumi di Indonesia seperti Alas, Bali, Cirebon, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo semua, kenalin nama aku Clara dari kelas 9A. Aku akan membacakan wawasan Nusantara Jawa Barat. Nah, di sini makanan yang terkenal yaitu ada combro, tahu sumedang, lotek, dan alat musik tradisional. Angklung adalah alat musik multitonal yang berkembang dari masyarakat Sunda. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2,3 sampai 4 nada dalam setiap ukuran baik besar maupun kecil. Nah, di sini juga ada alat musik tradisional. Seruling atau suling adalah alat musik dari keluarga alat musik tiup kayu atau terbuat dari bambu. Suara suling berciri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Yang ketiga, alat musik tradisional. Galung adalah alat musik purwarupa jenis idiopan yang terbuat dari bambu. Alat musik ini adalah musik tradisional yang awalnya berkembang dari masyarakat Sunda. Nah, yang ini ada tariannya. Yang pertama, jaipong adalah sebuah jenis tarian pergaulan tradisional masyarakat Sunda yang berasal dari wilayah Karawang yang sangat populer di Indonesia. Nah, yang kedua, tariannya tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang menginspirasikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Nah, yang terakhir, tarian topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng-topeng telah ada di dunia sejak zaman pra-sejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Nah, cuma segitu sih yang aku tahu. Nah, terima kasih ya guys. Bye-bye. Assalamualaikum.
Teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan salah satu budaya yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zamrud Wira Arya. Tempat tinggal asal saya dari daerah Jawa. Di Jawa terdapat makanan khas yaitu tahu petis. Tahu petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis yang dioleskan, disisipkan di tengah-tengah tahu. Kedua, ada gudeg. Gudeg adalah hidangan khas daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan gudeg. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersama. Nah, yang ketiga ada nasi gomyang. Nasi gomyang adalah sejenis nasi campur yang merupakan makanan khas dari masyarakat Pemalang, Jawa Tengah. Berikutnya, di Jawa juga terdapat alat musik tradisional yaitu kenelang, wonang, sarung, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, di Jawa terdapat tari tradisional. Yang pertama tari gomyang, gambyong. Tari gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Yang kedua, tari serimpi. Tari serimpi adalah bentuk reporter atau penyajian tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Maratha dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangan sampai sekarang oleh 4 istana barisnya di Surakarta dan Yogyakarta. Yang ketiga, tari gandrung. Tari gandrung Banyuwangi adalah salah satu jenis tarian tradisional yang berasal dari Banyuwangi. Kesenian ini merupakan pengembangan dari kesenian Latilan dan Tayuh dari Ponorogo. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan salah satu budaya yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kennedy, tempat asal saya yaitu daerah Aceh. Di Aceh terdapat makanan khas yaitu mie Aceh, kue boy, dan nasi gurih. Di Aceh juga terdapat alat musik tradisional yaitu arbab, surune kale, surune, dan rapai. Kemudian yang terakhir terdapat tari tradisional Aceh yaitu tari saman, tari guel, dan tari sedati. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adia. Saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan. Pertama-tama ada makanan khas daerah Kalimantan, yaitu ada soto banjar dan ketupat kandangan. Lalu ada alat musik. Yang pertama ada kecapi. Kecapi adalah alat musik Sunda yang dimainkan dengan alat musik utama dalam temang Sunda, mamaos Cianjuran, kawit, dan kecapi suling. Kemudian ada rebab. Rebab adalah jenis alat musik senar yang dinamakan demikian paling lama dari abad ke-8 dan menyebar melalui jalur-jalur dagangan Islam yang lebih banyak dari Afrika Utara, Timur Tengah, bagian dari Eropa, dan Timur Jauh. Ketiga ada studi. Kemudian ada tarian. Yang pertama ada tari kacet, ledok, atau disebut juga tari dong, merupakan salah satu tari tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Nama tari ini juga dinamakan tari dong karena tarian ini menampilkan atraksi penari berdiri di atas pot. Tari kacet, ledok merupakan bentuk tarian yang ditarikan oleh wanita saja. Yang kedua ada tarian gadkah, merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak, Benemak, dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kebiasaan dan juga keramah-tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Tamu-tamu bahkan diajak untuk menari bersama para penari. Yang terakhir ada tarian mandau, merupakan tarian khas suku Dayak yang dikenal sebagai tarian perang. Gerakan tarian ini mengandung atraksi dan juga seni tari yang indah dalam
dalam memainkan senjata mandau yang berpotensi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza. Di sini saya akan mempresentasikan wawasan Nusantara dari Sulawesi. Yang pertama, ada makanan khas yang dari Sulawesi. Ada pisang ijo, pisang ape, dan nasi palko. Yang kedua, ada alat musik tradisional puik-puik yang berasal dari Sulawesi Selatan dan dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini terbuat dari kayu besi yang dibuat kerucut dan pada bagian pangkalnya terdapat pipa sebagai penghasil suara. Alat musik yang kedua ada talindo, merupakan alat musik tradisional dari daerah Bugis dan Makassar yang juga sering disebut dengan pepondi. Sebutan talindo ini ditunjukkan oleh masyarakat Bugis, sementara sebutan pepondi ditunjukkan oleh masyarakat Makassar. Alat musik yang ketiga ada tari Ganderang Bulo, merupakan tari tradisi kesenian budaya yang berasal dari Bugis Makassar yang menggabungkan unsur musik, tarian, dan dialog yang bersifat lawakan sehingga para penonton terkadang ikut tertawa dan menyaksikan pertunjukan. Terus di sini ada tariannya. Tarian Kipas Pakarena adalah sejenis tarian yang berasal dari kerajaan Goa Makassar, Sulawesi Selatan. Berasal dari kata karena yang artinya bermain dan pak yang berarti pelakunya. Tarian ini menjadi kekuatan tradisi budaya masyarakat Goa yang sudah berabad-abad lamanya. Yang kedua ada tarian Manimbong. Tari tradisional Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Yang terakhir ada tarian Patenung, merupakan tari yang menggambarkan kebiasaan-kebiasaan wanita Bugis dalam menenun benang sehelai demi sehelai hingga menjadi kain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Ibu harap dengan adanya presentasi ini kita bisa mengetahui